sebetulnya Wali Nanggro itu tidak salah. Wali Nanggro itu sebagai suatu itu kita masa orang tua sudah nggak ada ya, raja sudah maknanya itu nggak ada lagi, ya otomatis mesti ada wali dong. Ada satu orang yang kita bertanggung jawab di dalam satu famili kita, keluarga kita ya. Itu tidak salah. Cuma artinya cara pemilihan itu bagaimana? Karena sekarang ini kan boleh dikatakan ini pemerintah Aceh. Berarti intinya Abu mendukung dengan ada Wali Nanggro itu atau gimana? Aceh ini sekarang ini kan sudah maksudnya ini milik rakyat sekarang. Demokrasi. Ya, maksudnya begitu. Jadi bagaimanapun ini haruslah nantinya kita memilih daripada siapa pemimpin kita, siapa wali kita. Itu kita harus buat satu kriteria bagaimana yang pantasnya, yang menurut kita orang yang beragama Islam, menurut ada istiadat kita. Jadi itu perlu kita sesuaikan, nantinya kita masukkan sebagai satu kriteria. Nah, semasa Abu masih ada di sini, waktu begitu sempit untuk menunggu tanggal 4 Desember mendatang. Apa yang akan dilakukan oleh kelompok Abu sendiri atau masa dari Pantai Barat Selatan ini untuk menggagalkan penobatan Wali Nanggro ini? Dan apa sih solusi daripada Abu sendiri? Karena menganggap orang Pantai Barat Selatan ini menganggap Wali Nanggro itu menjadi pemisah bagi warga Aceh sendiri. Saya masih berpendirian bahwa kita ini bersaudara. Kita ini macam adik abang. Kalau ada masalah itu yang saya bilang tadi. Saya masih berprinsip demikian. Saya berprinsip bahwa Selama ini tidak ada dibuka bom dulu. Tunggu. Biar terus kerja. Silakan Abu. Iya. Silakan Abu. Jadi maksud saya ingin maksudnya ya itulah yang saya bilang tadi, saya ulang lagi mengenai itu rekonsiliasi. Kenapa kita dengan musuh kita bisa berjabat tangan, berpeluk-pelukan, tapi kenapa dengan saudara sendiri? Dengan kawan sendiri, dengan saudara sendiri tidak bisa kita duduk sama-sama. Mengapa? Itu coba jawab. Artinya Abu polemik terkait dengan Wali Nanggro dan masalah internal di tubuh mantan kombatan sendiri harus diselesaikan secara musyawarah. Itu intinya. Iya. Selama ini tidak ada, Bu ya? Tidak ada. Apa akan dilakukan dalam jangka waktu berapa minggu ini oleh dari kelompok Abu nih? Itu saya ingin demikian. Tapi apakah dilakukan itu? Tentu saya nggak bisa jawab itu. Apa sudah pernah ada upaya dari Abu sendiri untuk Sudah bicara? lama sekali, mulai 80, mulai 90 mungkin saya sudah berbicara saya untuk mempertemukan antara MP atau orang saya dengan sudah sejak tahun 90. Sampai hari ini. Sampai hari ini belum ada titik temu. Makanya kalau ditanya saya, ya saya nggak tahu kapan. Kira-kira Tapi saya ingin demikian. Kira-kira spesifikasi masalah yang terjadi ini apa? Apakah persoalan kekuasaan ataukah ada garis perjuangan yang dikhianati barangkali? Itu tidak akan timbul kalau tidak, maksudnya daripada saya, kalau saya bilang mungkin versi saya begitu, versi orang itu lain macam lain lagi. Ya. Jadi kalau belum pernah bertemu dalam satu meja ini, kita tidak pernah dengarkan itu yang kita ingin dengarkan dari mulut mereka. Jadi maksudnya dari saya bisa aja saya bilang begini kan, tapi itu versi saya. Tapi dari versi mereka macam mana? Itu yang mau kita dengarkan bersama. Lalu tanya. Ada berapa banyak kira-kira artinya anggotaan yang atau pengikut Abu saat ini dibandingkan dengan pengikut saya tidak berani berapa siapa yang baik, lihat aja sekarang ya. Tapi kalau satu hal, kalau misalnya saya sendiri, mengapa mereka takut saya pulang? Ya. Mengapa saya tidak dibenarkan berbicara di depan umum? Mengapa dia larang orang berjumpa dengan saya? Yang larang siapa? Otomatis saya sudah 18 Oktober saya mau pulang ke Aceh, tidak diberi ini untuk pulang, malah disuruh tangkap orang saya. Dengan alasan saya memecah belah, mengadu domba. Padahal maksud saya, mari kita sama-sama duduk. Ya. Oke. Buka isi hati. Lalu kita bisa selesaikan bersama. Intinya menurut pandangan Abu, Malik Mahmud Al-Haitar itu tidak sesuai, memang bukan jatah beliau untuk menjadi Wali Nanggro. Menurut Abu seperti itu? Nah, itu ya terserah kepada masyarakat lah.
Masyarakat yang mana, Bu? Kalau saya bilang otomatis, karena saya kan bertentangan dengan apa mereka tidak menerima saya. Bagaimana saya boleh tentu saja apa itu tanggapannya negatif. Tapi kita sebagai orang Islam kan kita tidak boleh memburuk-burukkan keadaan. Mungkin dengan adanya Abu di sini, apakah ada rencana nggak Abu datang ke provinsi untuk mungkin membuka komunikasi dengan dari? Ya memang itu tujuan saya yang pertama sekali. Makanya saya ingin pulang ke Aceh mulai tanggal 18 Oktober. Pertama sekali saya ingin pulang ke Banda Aceh supaya jumpa dengan mereka. Saya sudah kirim utusan juga kepada mereka, mereka tidak jawab. Jadi orang dalam sudah dikirim juga bagaimana, saya sudah pulang. Saya mengharapkan itu kan kawan saya, sama-sama kita kerja, sama-sama kita di hutan. Oke, welcome. Misalnya kan, selamat datang dengan apa? Oke, mau ini saya yang merasa begitu. Saya pikir begitu ya, tapi ternyata tidak begitu. Abu, kalau boleh tahu masa perjuangan, masa agam dulu, Aceh yang akan dijadikan Aceh Merdeka, dulunya ingin dijadikan seperti apa negara Aceh ke depan? Apakah dalam berbentuk liberal atau seperti apa perencanaan dulunya masa-masa perjuangan? Ya itu dulu kan sudah jelas, itu makanya konflik dulu kan maksudnya Aceh mereka ingin merdeka, melepaskan diri dari Aceh. Tetapi sekarang kan lain. Apakah itu ketika mereka merdeka nanti akan menjadi negara liberal gitu? Itu bentuknya kita belum tentukan lagi, maksudnya apakah kita itu apa? Kita tentukan makanya apa merdeka dulu ya, nanti ya kita serahkan pada rakyat, sama-sama kita pikirkan apa bentuknya itu. Nah, itu yang sudah diapakan yang direncanakan begitu, karena belum sampai ke tahap itu lagi. Jika berdasarkan Tapi yang jelasnya ya kita orang Islam mestinya ya Islam, tapi kalau enggak ya kaidahnya udah salah. Itu. Oke. Mungkin pesan terakhir kepada masyarakat Pantai Barat Selatan sendiri. Ya. ada catatan yang ingin disampaikan? Itulah yang saya sampaikan. Saya mengharapkan internal konflik seperti sama-sama kita ini boleh kita selesaikan secara di atas meja bersama-sama. Jadi semua saya harapkan semua golongan masyarakat itu ikut terlibat. Karena itu demi apa namanya itu masa depan Aceh ya dalam segala segi. Sekarang Aceh dia ambang kehancuran, saya pikir kalau ini tidak diselesaikan dengan secara sewajarnya. Itu yang nampak bagi saya. Jadi saya sayang dan sedih sekali melihat kalau kita negeri kita ini hancur berkeping-keping, kita yang berkelahi satu sama lain oleh akibat mungkin satu-satu kintir kelompok saja.